Di tengah keindahan alamnya, terdapat anak-anak istimewa yang membutuhkan perhatian khusus. Guru pendamping khusus bekerja keras untuk membantu anak-anak spesial ini. Namun, seringkali mereka menghadapi hambatan, khususnya dalam melakukan pelayanan diagnosis dan identifikasi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Proses screening konvensional dengan kertas seringkali tidak efisien dan memakan waktu yang cukup lama. Bahkan, guru-guru kita juga mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan hasil screening itu. Selain itu, mencari psikolog atau ahli di bidang kebutuhan anak berkebutuhan khusus di wilayah Kabupaten Banyuwangi bisa menjadi tugas yang sangat sulit, sehingga proses diagnosis seringkali terhambat. Namun sekarang ada solusi yang akan membantu meningkatkan layanan identifikasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Banyuwangi. Kami dengan bangga memperkenalkan kepada Anda aplikasi identifikasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus Kabupaten Banyuwangi yang kami beri nama Si Dena Wangi. Dengan Si Dena Wangi, guru pendamping khusus dapat dengan mudah melakukan screening dan mencatat data anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu, aplikasi ini juga membantu sekolah dalam memetakan kategori ABK di setiap satuan pendidikannya, sehingga memudahkan mereka dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil. Database ini nantinya akan digunakan sebagai pedoman satuan pendidikan pada jenjang berikutnya, sehingga proses pengembangan peserta didik berkebutuhan khusus dapat terus berlanjut dan terkawal dengan baik. Dengan bantuan Si Dena Wangi, kami ingin memastikan bahwa setiap anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Banyuwangi mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan. Bersama-sama, mari kita perjuangkan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Banyuwangi. Di tengah pesatnya perkembangan metode assessment, seringkali muncul miskonsepsi terkait instrumen diagnostik non-kognitif, terutama di kalangan guru sekolah dasar. Banyak yang percaya bahwa hanya dengan satu lembar kertas instrumen, mereka telah mampu memetakan profil belajar siswa secara akurat. Padahal, kenyataannya pemahaman yang mendalam terhadap siswa tidak bisa sederhana itu. Pendekatan semacam ini yang berkembang di jagat sosial seringkali menimbulkan hasil yang kurang tepat, terutama bagi anak berkebutuhan khusus. Sebagai guru sekolah dasar, kita perlu lebih kritis dan bijak dalam menggunakan instrumen, khususnya asesmen diagnostik non-kognitif. Dalam praktik video ini, saya berupaya meluruskan miskonsepsi tersebut. Saya memperkenalkan praktik baik yang berjudul Si Dena Wangi, sebuah aplikasi yang saya kembangkan yang mengacu pada instrumen diagnostik non-kognitif yang menggunakan pendekatan triangulasi data, yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan hasil aplikasi Si Dena Wangi itu sendiri. Pendekatan ini memberikan gambaran lebih utuh mengenai profil belajar siswa, terutama bagi anak berkebutuhan khusus. Tujuan dari asesmen ini adalah kenali gejala ketunaan yang terjadi pada siswa kita, sehingga kita bisa memberikan layanan pendidikan yang lebih baik lagi. Langkah pertama dalam melakukan asesmen diagnostik ini adalah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung yang dapat memberikan gambaran tentang perkembangan siswa dari tahun ke tahun. Kita mulai dengan melihat portofolio siswa dari tahun sebelumnya. Dokumen seperti hasil tulisan, laporan hasil belajar, atau karya cetak yang mungkin membantu memahami bagaimana siswa berkembang itu secara bertahap. Dari dokumen-dokumen ini, kita bisa mengidentifikasi potensi, minat, serta tantangan apa yang dihadapi oleh siswa dalam pembelajarannya. Ini adalah fondasi awal yang penting sekali sebelum melangkah lebih jauh. Langkah kedua adalah mengumpulkan informasi tambahan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang mungkin terlibat secara langsung dengan siswa. Kita bisa berbicara dengan guru pada tahun ajaran sebelumnya yang memiliki pengalaman mendampingi siswa tersebut selama masa belajarnya.
Atau kita juga bisa menghubungi teman terdekat siswa yang mungkin dapat memberikan perspektif mengenai perilaku sosial dan emosional si siswa tersebut. Kedua informasi ini sungguh sangat penting untuk melengkapi potret non-kognitif siswa. Teman-teman sekelas itu seringkali terlupa bahwa dia bisa memberikan wawasan tentang bagaimana siswa itu berinteraksi, menghadapi tantangan, dan menemukan kenyamanan di lingkungan sekolah. Jadi jangan pernah abaikan mereka juga ya. Pada fase akhir asesmen diagnostik ini, barulah kita menggunakan aplikasi ini dengan cara melibatkan anak dan wali murid tersebut. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi serangkaian pertanyaan instrumen yang kita ajukan pada aplikasi ini. Selama kegiatan, kami menggunakan instrumen assessment yang ada di aplikasi Siddina Wangi. Proses ini tidak hanya melibatkan guru, tetapi juga orang tua dan anak, sehingga semua pihak yang terlibat dapat memberikan perspektif yang lengkap dan komprehensif mengenai kondisi anak tersebut. Di sini, wawancara berjalan interaktif. Anak yang memberikan respon secara langsung, sementara orang tua dapat memberikan tambahan informasi yang mungkin tidak terungkap di sekolah saja. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh aspek perkembangan anak ini tidak hanya melibatkan guru, tetapi juga orang tua dan anak, sehingga semua pihak yang terlibat dapat memberikan perspektif yang lengkap dan komprehensif mengenai kondisi anak tersebut. Di sini, wawancara berjalan interaktif. Anak yang memberikan respon secara langsung, sementara orang tua dapat memberikan tambahan informasi yang mungkin tidak terungkap di sekolah saja. Baik yang ada di rumah maupun di sekolah dapat dipahami secara lebih holistik. Dengan menggabungkan data dari wawancara tadi, kemudian dokumen pendukung, serta hasil dari screening aplikasi Siddina Wangi, kita akan mendapatkan sebuah gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi non-kognitif anak. Pendekatan ini membantu kita menyusun strategi pembelajaran yang lebih tepat dan mendukung perkembangan anak secara holistik. Triangulasi data itu sendiri merupakan metode yang sangat efektif dalam asesmen non-kognitif, terutama jika dibandingkan dengan hanya mengandalkan satu sumber data, yaitu hasil kuesioner. Secara ilmiah, triangulasi data dapat melibatkan berbagai sumber informasi, seperti yang tadi kita gunakan ada dokumen pendukung, wawancara, dan instrumen assessment yang sudah valid itu sendiri, sehingga memastikan validitas dan reliabilitas data itu sendiri. Dengan menggabungkan beberapa sudut pandang, kita dapat mencegah bias yang mungkin muncul jika hanya mengandalkan satu jenis informasi. Dengan menggunakan pendekatan triangulasi, kita dapat mengkonfirmasi temuan dari satu sumber dengan sumber yang lainnya. Ini membuat hasil asesmen jauh lebih komprehensif dan akurat, terutama bagi anak berkebutuhan khusus yang memiliki kebutuhan yang kompleks dan unik. Salah satu keunggulan utama dari aplikasi Siddina Wangi adalah yang pertama, proses penilaian yang memang otomatis dan real time. Algoritma yang digunakan dalam aplikasi ini telah tervalidasi oleh para profesional di bidang pendidikan inklusi dan psikologi perkembangan. Yang pertama, kemudian kita juga telah menyediakan 14 jenis ketunaan yang bisa digunakan untuk mendeteksi ke-14 gejala keturunan tersebut. Sehingga proses-proses yang terjadi di dalam aplikasi ini akan mempercepat proses assessment maupun penghitungan dari assessment diagnostik kognitif itu sendiri. Kemudian hasil dari assessment ini bisa langsung diintegrasikan ke dalam rencana pembelajaran, sehingga membantu guru membuat keputusan yang lebih tepat untuk mendukung perkembangan anak. Asesmen diagnostik non-kognitif yang tepat memiliki dampak signifikan terhadap kebutuhan belajar anak, khususnya anak berkebutuhan khusus. Dengan memahami bagaimana mereka merasakan lingkungan belajar, interaksi sosial, serta tantangan emosional yang mereka hadapi, kita dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran yang lebih inklusif, tentu saja, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal.
Ini akan membantu mereka merasa lebih nyaman, lebih merasa inklusif, lebih merasa termotivasi dalam proses belajar. Tentunya serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam kelas. Dengan Sirindak Wangi dan pendekatan triangulasi yang kita gunakan tadi, saya benar-benar yakin kita dapat menghadirkan proses assessment yang lebih akurat, terstruktur, dan relevan bagi anak berkebutuhan khusus. Bersama-sama, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, di mana setiap anak merasa dihargai dan didukung sepenuhnya. Terima kasih, saya Ahmad Fauzi Rizal dari SD Negeri 1 Pakis. Mari kita terus berinovasi untuk masa depan pendidikan yang lebih baik. Sirindak Wangi dari Banyuwangi untuk Indonesia.